Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ليجزي قوما بما كانوا يكسبون Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Saudara Azmi. Semoga ini menjadi keberkahan bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan guru kita Kiai Haji Alwi Rashid. Beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema mulia dengan memaafkan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat guru ya? Alhamdulillah. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para guru, para ustadz dan asatiz yang kita doakan mudah-mudahan guru kita keseluruhannya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Yang kami hormati jamaah dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu diingatkan kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat dan karunia yang tercurah kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan pada hari ini akan menambah rahmat Allah, akan menambah kasih sayang Allah kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, contoh teladan kita yang telah memberikan cara kepada kita bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk mengarungi kehidupan dunia yang fana menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan manusia untuk tinggal di dunia ini dengan ujian. Jadi jangan kita pikir bahwa ketika kita diciptakan Allah hidup, kita tidak diuji. Kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Tinggal Allah melihat apakah kita akan selamat dari ujian tersebut. Apakah kita bersabar dengan ujian tersebut. Nah, salah satu bentuk ujiannya adalah apabila
ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, melakukan kezoliman kepada kita, apakah kita mampu untuk memaafkan dan mengikhlaskannya? Bisa jadi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, rasa sakit hati di hati kita dilakukan oleh kawan kita, sahabat kita, bisa dilakukan oleh kerabat kita, bisa juga kita sebagai orang tua dilakukan oleh anak kita, ya, atau bagi yang masih punya orang tua bisa juga dilakukan oleh orang tua kita. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, apakah kita mampu secara ikhlas memberikan maaf kepada mereka. Jamaah sekalian, bagi orang-orang yang menjalani kehidupan di dunia yang fana ini dengan segala ujiannya, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang besar bagi orang-orang yang bisa memaafkan. Ya. Kita ingat diri kita. Kalau kita melakukan kesalahan pada orang lain, kita melakukan kezoliman pada orang lain, tidak cukup hanya dengan memohon ampun kepada Allah. Tapi Allah memerintahkan agar kita juga meminta maaf dan meminta ridho kepada orang yang telah kita sakiti dan yang kita zolimi. Dan kita akan penuh harap agar kesalahan kita dimaafkan dan diredokan oleh orang tersebut. Betul Bu ya? Nah, begitupun kalau kita yang dilakukan kesalahan orang lain kepada kita. Berat memang. Tapi karena ganjaran pahala yang dijanjikan Allah sangat besar bagi orang yang memaafkan, tinggal kita mampu atau tidak untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kalau kita yang salah kita minta maaf, kita maunya dimaafin. Tapi kalau orang yang salah sama kita, susah banget kita mau maafin orang. Betul Bu ya? Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dengan rasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ganjaran pahala yang besar bagi orang-orang yang mau memaafkan. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain akan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar Bu ganjarannya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita gampang untuk bicara. Udah maafin sih, tapi nggak bakal ngelupain. Jadi tinggal bagaimana hati kita, menata hati kita lebih baik. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, contoh teladan bagi kita, telah mengajarkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya, bagaimana akhlak dan keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Sayyidah Aisyah, kana khuluqul Al-Quran. Kana khuluquhul Al-Quran. Bahwa akhlak baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Dalam kesempatan lain baginda Sayyidah Aisyah juga memberikan jawaban. Bahwa baginda Rasulullah SAW bukanlah orang yang keji. Baik keji ucapannya atau perbuatannya. Baginda Rasulullah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi baginda Rasulullah memaafkan bagi orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Nah, sekarang kita ambil kisah bahwa saat baginda Rasulullah SAW pulang dari masjid melewati satu jalan, ada seseorang yang selalu meludahinya, menghinanya, mencacinya. Tapi baginda Rasulullah tidak menghiraukan dan tetap berjalan. Begitu terus berulang-ulang. Ya, satu waktu baginda pulang dari masjid, melewati jalan yang sama, nggak ada yang mencacinya, yang meludahinya. Malah dicari. Dicari-cari tahu, ternyata dapat kabar orang tersebut sakit. Nah, kalau kita gimana? Kita dengar orang yang menyakiti kita, menzolimi kita sakit. Paling kita bilang, biar rasa, biar lamaan dikit, jangan kasih bangun. Betul Bu ya? Karena hati kita belum bersih, belum jernih. Tapi
Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswah kepada kita, dia cari di mana tempatnya ini orang. Kemudian ketika ketemu, dijenguklah orang tersebut dan baginda adalah orang pertama yang menjenguk orang tersebut. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini? Bahwa begitu mulia hati baginda Rasulullah SAW memaafkan orang yang menyakitinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati. Bagaimana kita menata hati kita. Jadi, jika kita ada orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, kemudian minta maaf kepada kita, maka kita serahkan dan pasrahkan semua urusannya kepada Allah. Kita maafkan, kita ridhokan, karena kita pun juga nggak bersih dari dosa. Satu waktu kita nggak pingin, kita tidak inginkan bahwa amal kita tergantung saat nanti hisab, karena masih ada sangkut paut dengan orang yang tidak memaafkan kita. Jamaah sekalian, banyak pelajaran yang harus kita ambil. Pertama, bahwa memang kita pasti diuji. Yang kedua, salah satu ujiannya adalah orang yang menyakiti kita. Dan Allah menjanjikan ganjaran pahala yang besar bagi orang-orang yang memaafkan dan mengikhlaskannya. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah. Allah karuniakan kita kebesaran hati. Kebesaran hati agar mampu memaafkan kesalahan orang. Dan kita berharap hanya ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang akan menaungi kehidupan kita. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Emang gak mudah. Ini memang tidak mudah. Sulit tapi bisa. Kalau kita memulai dengan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini fana. Satu waktu akan berakhir. Sekarang memang belum kelihatan. Tapi minimal dengan memaafkan hati kita akan menjadi luas. Lebih tenang. Tempat yang sempit akan menjadi lega. Bayangin kalau kita ada yang dalam ruangan ini saling tidak memaafkan. Ruangan sebesar ini tetap terasa sempit. Ya, pengennya geser ke sana, geser ke sana, geser ke sana. Nah, jadi jamaah sekalian, yang terbaik bagi kita adalah kita berusaha untuk mampu memaafkan kesalahan orang kepada kita sambil belajar secara bertahap melupakannya. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita, diberikan kekuatan untuk mampu membesarkan hati kita, memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita yakini kemuliaannya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, begitu luar biasa arti memuliakan dalam memaafkan. Wa'tafu amman dhallamaka. Memberikanlah maaf kepada orang-orang yang menzolimi kita. Guru, ketika kita sudah memaafkan orang lain, tapi cenderung malah berbalik beda. Gimana? Kitanya maafin orang lain tapi cenderung berbalik beda. Betul. Kita udah maafin, dia masih tetap aja marah sama kita, jelekin kita, nggak mau aja ketemu sama kita. Kadang-kadang kita ada romanya nggak mau negor-negor pisan. Sikap kita bagaimana Guru? Iya, kalau kita masih menganggap penilaian manusia adalah sebagai hasil akhir yang kita inginkan, maka seringkali kita kecewa. Benar. Ya. Kita udah maafin tapi orangnya masih begitu, atau sebaliknya kita minta maaf katanya udah dimaafin tapi masih dicuekin. Iya Guru. Maka selama kita menjadikan manusia ukuran, kita akan selalu kecewa. Tapi yakinlah kalau Allah yang jadi sandaran kita, hati kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih luas, hati kita akan lebih lega, dan kita akan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Artinya jangan sampai kita jadi orang yang malah pendendam ya Guru ya. Betul, jangan karena pendendam. Membuat diri kita akan akhirnya tidak bahagia. Ya. Lalu bagaimana agar lapang hati kita? Gimana? Agar lapang hatinya, bahwa kita serahkan sekali lagi semua kepada Allah. Rasa memang Allah anugerahkan kepada kita. Rasa sakit hati, rasa sedih, memang fitrah manusia dikaruniakan hal tersebut. Tapi ketika kita mengingat, oh paling lama kita hidup 60 tahun, 70 tahun. Jarang yang 80, jarang yang 100. Artinya kalau ada kesedihan kita, jangan dipanjang-panjangin. Ya, ikhlaskan
bahwa kehidupan yang abadi sesungguhnya nanti di akhirat. Dan yakin bahwa ganjaran pahala dari Allah jauh lebih utama dari kepentingan dan ego kita masing-masing. Allahu Akbar. Terima kasih guru, luar biasa. Panen kita tergantung tanaman kita. Sehingganya kalau pengen panen yang bagus, nanamlah di dunia ini yang bagus-bagus. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Kiai Haji Zainur Rafiq. Beliau akan membahas tentang sertakan Allah di setiap detikmu. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.